cara mengatasi dari nafsu kekayaan ini tadi supaya nggak nafsunya menggebu-gebu. Yang pertama adalah zuhud. Ya, kita ini zuhud, kehidupannya itu disederhanakan, hidup sederhana dan tidak terikat harta benda. Kenapa akhirat pentingkan anak? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada hari sekarang ini. Jadi tujuannya itu akhirat yang paling panjang masanya. Yang kedua, sering-sering sedekah. Cara untuk kaya itu ya sering sedekah. Dan modalnya 1 diganti 10 kalau ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku semua, saudara-saudaraku, sedulur setanah air semuanya, ketemu lagi dalam pembahasan kajian ruhani. Semoga sehat walafiat semuanya, tak kurang satu apapun, jasmani dan ruhaninya. Penyakit-penyakit ruhani semuanya bisa terkikis terus menerus. Semangat terus mengerjakan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, terus dikerjakan di akhir zaman ini. Kali ini kita akan membahas kegaiban tentang orang-orang kaya, bagaimana caranya mereka mendapatkannya dan tipuan-tipuannya bagaimana. Tentu saja ini mewakili hanya sebagian saja. Silakan bertanya, mungkin ada studi kasus yang lain. Yang pertama adalah dalilnya. Apakah dalilnya? Ya, ini orang-orang modern selalu mengandalkan dalil ya. Salah satunya itu yang menarik adalah kita perhatikan pada ayat kelima dari surat At-Tin ya. Summa rodatnahu asfala safilin. Apakah asfala safilin itu ya? Artinya adalah kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah. Asfala safilin itu tempat yang paling rendah, derajat yang paling rendah maksudnya ya, atau bisa diterjemahkan tingkatan terendah atau lapisan yang paling bawah sendiri. Nah, itu surat ini adalah surat uraian tentang manusia dari aspek kesempurnaan, penciptaan dan jati dirinya, serta sebab-sebab kejatuhannya dari derajat yang sempurna ke derajat yang terendah, asfala safilin ya. Allah sudah memberikan kepada manusia 2 potensi, yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan, jalan kanan dan jalan kiri, yang memilih manusianya sendiri ya. Memilih ini juga ada ilmunya, jadi tambah terus wawasannya, jangan malas-malas. Afala ta'qilun ya, gunakan akal pikiran kita untuk memilih jalan yang kanan atau yang kiri. Yang kedua ya, yang kedua adalah definisi dari surat ini. Itu maksudnya di sini Allah itu bersumpah dengan beberapa objek, yakni watin, wazaitun, waturisinina, terus apa lagi, wabaladil amin ya. Jadi itu ada beberapa. Ayat pertama itu berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ayat kedua berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ayat ketiga berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya pewaris dari ajaran dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam.
ajaran Islam banyak simbol peninggalan Nabi Ibrahim, seperti ritual haji dan lain-lain. Bahkan dalam sholat itu ada namanya sholawat Ibrahim di bacaan tahiyat akhir itu ya. Nah, kita fokuskan pada ini ya. Kenapa kok Allah situ bersumpah watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu semuanya yang tadi disebutkan adalah mewakili tempat-tempat yang bercahaya, turunnya wahyu ya, yang menyiratkan ketahuan bahwa manusia itu diciptakan sempurna. Jadi kalau ada tafsirnya itu, kalau Allah itu menyebut demi masa, demi waktu, demi buatin, berarti itu penting bagi manusia ya. Nah, di situ dijelaskan manusia itu diciptakan sempurna ya, dan akan terjaga sempurna jika terus mengikuti petunjuk dari masing-masing nabinya ya. Jadi ada potensi kebaikan itu jika dimaksimalkan, maka bisa a'la iliyin, bisa menempuh makom derajat ya ruhania yang tertinggi. Kalau dalam toreko itu tingkatan langit yang tertinggi. Jadi tingkatan langit itu adalah barometer manusia ya. Semakin tinggi tingkatan langitnya, tempat kembalinya, maka semakin mendekat kepada Allah. Tentu saja yang tertinggi adalah Kanjeng Nabi. Setelah itu nanti ada namanya Imam Mahdi. Setelah itu baru nabi-nabi, para aulia dan lain sebagainya, sesuai amalan-amalan masing-masing. Kalau tidak punya tempat kembali, misalkan tidak punya tingkatan langit, bahkan satu saja tidak punya, maka kembalinya adalah ke geng sebelah, yaitu ke mana? Ke neraka jahanam. Tapi kalau tidak punya dosa, gak bisa kembali ke tingkatan langit, gak punya tingkatan langit, gak kembali ke neraka, maka tempatnya sementara di kayangan. Itu orang-orang yang netral, yang dipertugaskan kembali, ditawarkan, ada tawaran-tawaran supaya bisa mendapatkan derajat makom. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, kalau menggunakan potensi kejelekannya, maka akan kembali ke asfala safilin, itu nanti turun derajat ke tingkatan yang paling rendah, yaitu kembali ke apa? Nafsu yang dikuasainya semasa hidupnya. Misalkan nafsunya menguasai, itu disebut kontrak, perjanjian gaib ya. Ketika mengamalkan ilmu apa, misalkan ya ilmu penglimunan, maka kembali biasanya ke menjadi siluman nyamuk. Ilmu kebal, maka bisa kembali ke siluman buaya. Sugihan bisa kembali ke siluman ular dan lain sebagainya. Campur ada banyak jutaan macam siluman sesuai perilaku manusianya, seperti itu. Jadi tetap waspada, jangan sampai diperbudak harta kekayaan. Kita lanjutkan kembali. Nomor 3, hubungannya dengan nafsu. Kekayaan itu apa? Iya, biasanya yang dipacu itu nafsunya, kekayaannya, supaya terpacu untuk ingin mempunyai harta yang banyak. Punya 1 kurang, punya 2 kurang, punya 3 kurang, kurang terus. Dipacu seperti itu sama pasukan penggoda itu. Nah, bagaimana nafsu itu dapat mempengaruhi dalam kekayaan? Ya, nafsu itu bagian dari jiwa manusia yang memiliki berbagai tingkat penguasaan, mulai yang dari dasar sampai yang lebih tinggi yang mendekati sifat-sifat ilahiyah. Ya. Nafsu itu bisa menjadi alat kemajuan rohania jika diarahkan dengan benar, tapi jika tidak bisa mengarahkan nafsu, maka bisa jadi penghalang ya. Nah, ini adalah
beberapa tingkatan nafsu ya. Yang pertama adalah nafs amarah ya, ini artinya jiwa, nafs yang memerintah jiwa ya. Ini penguasaannya sekitar 75%, menguasai jiwa ini. Jadi kadang-kadang lihat apa marah ya. Nafsu ini cenderung mendorong untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Lihat orang lihat mobil panas, lihat orang beli handphone baru panasnya, seperti itu, terpacu seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, naik lagi ada nafs lawamah. Apa itu? Yaitu jiwanya yang sering penyesalan ya. Ini penguasaannya pada nafsu itu, pada jiwa itu sekitar 50%. Jadi kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek, habis itu menyesal, terus berbuat jelek lagi, menyesal lagi, berbuat jelek lagi, menyesal lagi. Itu seperti itu terus menerus ya. Jadi rasa bersalahnya itu terus ada, tapi ngulangi lagi. Jadi itu nafsu lawamah. Terus kemudian naik lagi ada namanya nafs mutmainah. Nah, ini adalah jiwa yang tenang. Jadi ini penguasaannya itu sekitar hanya 25% kepada jiwa. Ini angkanya tidak spesifik ya, hanya perkiraan saja. Nafsu ini adalah mencapai kedamaian dan keselarasan dengan sang penciptanya. Di level ini manusia tidak lagi terikat kekayaan dan materi secara berlebihan. Ya ada kekayaannya, ada materinya, tapi tidak berlebihan. Kalau nggak ada ya sudah gitu aja. Kalau apa yang dikasih diterima, yang tidak dikasih tidak dikejar-kejar. Boles itu ceritanya. Nah ini yang nafsu mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang ya. Nah bagaimana eksistensi para penyusup ini untuk mengobarkan nafsu pada kekayaan ini? Yang pertama itu yang terdasar biasanya memancing agar manusia itu sering hutangnya dengan riba, itu dipancing seperti itu ya, agar usahanya tidak berkah lagi dan sulit untuk sukses. Itu pengalaman saya juga dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi seperti itu, dipancing utang lagi, nggak ada perlunya, utang lagi seperti itu. Pokoknya raja utang, walaupun kecil-kecil, panci, dandang itu utang semua, sarung dan lain-lain ya Allah, astagfirullah. Jangan sampai begitu ya. Nggak butuh, nggak usah, utang pun jangan ya. Yang kedua adalah dari yang sering hutang, akhirnya hutangnya jadi macet, akhirnya disusupi lagi sama penyusup itu, aja dipancing untuk kontrak pelarisan di usahanya masing-masing. Pelarisan di kantornya ada pengasihan sama bosnya. Kalau di usaha namanya pengelarisan supaya mendatangkan pembeli yang banyak. Itu pancingan penyusup itu. Jadi nanti itu ada eksesnya, itu ada, bisa jadi menuju asfala safilin, menjadi siluman ke tempat yang paling rendah. Naudzubillah min dzalik. Ya, berikutnya setelah itu jika hutangnya menumpuk, kebutuhannya tambah banyak, akhirnya dipancing lagi dengan kontrak pesugihan. Ini dapat uang besar secara instan. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba orang itu bisa kaya raya macam-macam, tapi jangan menuduh juga ya. Jadi orangnya sendiri-sendiri, urusannya sendiri-sendiri. Itu seperti itu adalah program-program iblis supaya manusia pada tertipu semua. Nanti setelah dipancing pesugihan, nah itu berikutnya semua itu dilakukan macam-macam caranya. Yang penting mereka bisa makan saripati makanan dari orangnya dan keluarganya. Juga jika sudah banyak yang mendiami itu sebesar kerajaan di dalam tubuhnya itu, maka orangnya juga makan sukmanya orangnya dan keluarganya, itu diambil semua dimakan. Sukma itu kan energi, saripati makanan juga energi, itu dimakan semua, akhirnya jadi penyakit ini
macam-macam penyakitnya aneh-aneh ya. Tidak cukup itu juga, ruh orangnya dan keluarganya juga ditahan, sebagian ruhnya ya, ada 9 ruh, 7 sukma, itu pokoknya diambil semua, ditahan. Nanti kalau mati mau dijadikan pasukan, nah itu ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, jika masih kurang, maka orangnya ini yang terakhir ini diperintah lagi mencari tumbal, dipasang di tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan. Makanya kita diajari Rasulullah supaya berdoa dalam perjalanan. Ini terus bulet gitu aja, terus dikorek-korek supaya manusia itu terjerembab kenistaan, ke jurang kenistaan. Nah, yang keempat adalah cara mengatasi dari nafsu kekayaan ini tadi supaya enggak nafsunya menggebu-gebu. Yang pertama kita adalah diajari supaya ini panjenengan usahakan cari guru mursyid yang bersanad ya. Yang pertama adalah zuhud ya. Kita ini zuhud, kehidupannya itu disederhanakan, hidup sederhana dan tidak terikat harta benda. Zuhud adalah bentuk penolakan terhadap materialisme dan menekankan pentingnya akhirat di atas kekayaan duniawi. Kenapa akhirat penting? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada hari sekarang ini. Dan tujuannya itu akhirat yang paling panjang masanya. Yang kedua, apa caranya adalah sering-sering sedekah. Cara untuk kaya itu ya sering sedekah. Dan modalnya 1 diganti 10 kalau ikhlas itu. Apa enggak gampang itu? Daripada Anda dagang ya dagang boleh lah sebagai syarat ya. Dagang itu paling banter ya, keuntungan 30, 50%, 100% itu ya sulit carinya masih. Tapi kalau sedekah itu 1 ya diganti 10. Kalau ikhlas itu harus terus-menerus berlatih. Karena apa? Memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan itu, terutama jalur-jalur amal jariah, ini membantu mengurangi ketergantungan kepada kekayaan dan memperkuat hubungan dengan Allah. Hablum minallah ya. Kita hablum minannas diperbaiki, itu memperkuat. Jadi kita tidak egois. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, introspeksi terus. Saya sudah gini ya, dengan tafakur wa tadabbur, terus diintrospeksi dirinya. Kalau tidak diri kita sendiri, siapa lagi yang meneliti ya. Melakukan introspeksi ini menyadari bahwa kita ini sudah nafsunya sudah bisa ditekan apa tidak, dengan cara bijaksana apa tidak ya. Berikutnya yang keempat adalah mujahadah dan riadoh ya. Mujahadah itu apa? Sungguh-sungguh membersihkan diri ya. Ya sungguh-sungguh, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Yang dimaksudkan yang Nabi itu kebersihan ruhani. Itu kebersihan ruhani itu kalau hati bersih itu sebagian dari iman. Bukan kebersihan diri ya, jasmani boleh juga, tapi yang penting kan rohani itu lebih bersih. Hatinya adem, bening, tidak gampang marah dan penyakit-penyakit hati lainnya ya. Nah, rajin membersihkan diri ini setiap hari terus menerus, karena dosa itu tiap hari nambah. Diam pun itu kalau akan nambah dosanya, diamnya gak ngapa-ngapain itu nambah dosanya, karena kalau tidak mengingat Allah itu berdosa. Gak mengingat Allah itu tambah dosanya. Makanya terus menerus, ada nggak ada dosanya, terus rajin mandi tobat, istighfar terus tiap malam ya. Karena kita nggak tahu kapan waktunya pulang itu ya. Jadi sebelumnya itu diawali dulu dengan mandi tobat 41 hari. Tata caranya nanti tanya teman-teman di majelis ya, tanpa putus.
Dan kemudian mengarahkan niat sehari-hari itu selalu lihat yang lurus. Lurus itu artinya apa? Lurus itu murni, suci, artinya hanya menuju Allah saja, itu lurus. Kalau ada tujuan lain itu berarti nggak lurus. Lurus itu murni, hanya menuju Allah. Apa ilahi anta maksudi. Terus kemudian tujuan hidup kita rubah, hanya mencari ridho Allah saja. Jangan mencari uang lagi, jangan mencari harta. Kita mencari ridho saja. Pokoknya orang lain ridho, kita alhamdulillah senang. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu agar semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Yang terakhir, memutus semua kontrak perjanjian yang lalu-lalu, yang tidak sadar, yang lupa dan lain sebagainya. Perjanjian leluhur-leluhur itu semua putus. Nah, ini untuk memutuskan itu lewat bantuan para salik-salik yang ada, yang berpengalaman, yang senior-senior. Yang terakhir, kelima, ini adalah kesimpulannya apa yang kita dapat dari topik kita hari ini. Ya, ini kekayaan itu bukanlah hal yang intrinsik buruk, bukan hal yang buruk kekayaan itu, tapi pengaruh nafsu terhadap kekayaan itu bisa menjadi penghalang ruhania jika tidak dikendalikan. Jangan sampai dikendalikan nafsu kita itu. Kita yang harus bisa mengendalikan nafsu. Mengelola nafsu itu melibatkan kesadaran diri, pengambilan diri, terus ruhaninya terus disucikan, dibersihkan, pembersihan diri terus ya. Dengan memahami ini semua, maka kita bisa menggunakan kekayaan atau apa yang diberikan Allah, anugerah yang diberikan Allah berupa harta itu sebagai sarana menuju Allah. Kita pakai sedekah, kita pakai membangun tempat ibadah, kita berikan peralatan sholat, peralatan ngaji dan lain sebagainya. Itu sarana, prasarana menuju Allah, bukan tujuan utama, tapi sebagai sarana. Demikian 1-2 kata dari saya, semoga bermanfaat. Ini agak cepat soalnya materinya agak panjang, mudah-mudahan dipahami. Saudara-saudaraku, jangan lupa selalu bahagia terus apapun kondisinya, dan terus putar selalu tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.